Fakta hukum versus gosip publik. Cara membaca dokumen Epstein dengan benar. Selamat datang di ruang fakta publik. Video ini menjawab kebingungan publik. Bagaimana media memverifikasi nama, bagaimana dokumen hukum seharusnya dibaca, dan di mana batas antara fakta hukum dan gosip. Jika kita ingin bicara tentang keadilan, kita juga harus memahami bagaimana informasi diuji. Sebagaimana media mengonfirmasi nama dalam kasus sebesar Epstein, menyebut satu nama saja di media memiliki konsekuensi yang sangat besar. Karena itu, media investigasi tidak bekerja berdasarkan potongan dokumen semata. Sebelum sebuah nama ditulis, redaksi biasanya harus memastikan beberapa hal. Apakah nama itu benar-benar muncul di dokumen resmi? Dalam konteks apa nama tersebut disebut? Dan apakah penyebutannya berkaitan dengan dugaan perbuatan pidana atau hanya relasi sosial? Media juga harus membedakan antara nama yang disebut oleh pihak lain dan nama yang memang menjadi subjek pemeriksaan hukum. Dalam praktik jurnalistik, satu kesalahan konteks bisa berujung pada gugatan hukum dan kerusakan reputasi permanen. Karena itulah, media besar cenderung terlihat lebih lambat, tetapi jauh lebih berhati-hati. Perbedaan fakta hukum dan gosip publik. Fakta hukum adalah sesuatu yang bisa diuji dalam sistem peradilan. Ia lahir dari pemeriksaan saksi, pengujian bukti, dan proses persidangan. Sementara gosip publik lahir dari potongan informasi, kutipan terpisah, dan interpretasi bebas di ruang digital. Masalah muncul ketika publik mencampur adukan keduanya. Sebuah pernyataan dalam dokumen sering dianggap sebagai kebenaran final. Padahal, dalam hukum, pernyataan hanyalah bahan awal yang masih harus diuji. Tanpa proses pengujian di pengadilan, tidak ada pernyataan yang dapat dianggap sebagai fakta hukum. Kesalahan paling umum saat membaca Epstein Files. Kesalahan paling sering terjadi saat publik membaca Epstein Files adalah menganggapnya sebagai daftar pelaku. Padahal, dokumen-dokumen tersebut sebagian besar merupakan arsip proses, transkrip, dan catatan administratif. Nama bisa muncul karena seseorang disebut oleh pihak lain. Nama juga bisa muncul karena tercatat dalam agenda, kontak, atau jadwal perjalanan. Dalam konteks hukum, itu tidak menunjukkan perbuatan pidana. Dokumen tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan pengadilan. Ia hanya mencatat proses. Inilah sebabnya banyak kesimpulan publik lahir dari cara membaca yang keliru. Apakah semua nama di dokumen bisa dianggap bersalah? Jawabannya tegas, tidak. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dianggap bersalah setelah dibuktikan di pengadilan. Munculnya nama di dokumen tidak membuktikan niat, peran, atau keterlibatan dalam tindak pidana. Untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku, harus ada rangkaian perbuatan, hubungan sebab akibat, dan alat bukti yang saling menguatkan. Inilah prinsip dasar yang sering hilang dalam diskusi publik. Tanpa prinsip ini, setiap orang yang disebut dalam arsip dapat langsung dicurigai, tanpa pernah melalui proses hukum. Mengapa korban justru paling terdampak narator? Di tengah perdebatan tentang nama, dokumen, dan spekulasi publik, ada satu pihak yang sering terlupakan, para korban. Bagi korban, kesalahan tafsir publik dapat berdampak besar. Cerita mereka sering tenggelam di antara perdebatan tentang siapa yang disebut, siapa yang terlihat di foto, dan siapa yang dianggap berhubungan. Padahal, inti dari kasus ini adalah kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ketika diskusi publik lebih fokus pada daftar nama, risiko yang muncul adalah perhatian bergeser dari perlindungan korban dan pemulihan mereka. Kasus Epstein menunjukkan bahwa literasi hukum publik bukan hanya soal memahami dokumen, tetapi juga soal menjaga agar korban tidak kembali dirugikan oleh cara kita membicarakan sebuah perkara. Pada video ini kita melihat satu hal penting, bahwa media bekerja dengan standar verifikasi, bahwa dokumen hukum tidak sama dengan vonis, dan bahwa gosip publik tidak bisa menggantikan proses peradilan. Namun masih ada satu pertanyaan besar berikutnya. Bagaimana sebenarnya peran pengacara, jaksa, dan hakim dalam perkara sebesar ini? Dan mengapa begitu banyak aspek hukum tidak pernah benar-benar diuji di ruang sidang? Itulah yang akan kita bahas di video berikutnya di Ruang Fakta Publik.